Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juni Setiawan, NIM 202410102001. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu PBO, pemrograman berorientasi objek kelas E. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama-tama di mana kita ke PostgreSQL. Di sini kita meng-create tabel employee. Di sini tabel employee digunakan untuk memasukkan ID serta nama-nama serta email. Dan di sini di insert, pakai insert into employee ID, first name, last name, email ID yang bakalan dipakai di database-nya nanti. Untuk value-nya di sini dimasukin nama terserah. Di sini saya mau masukin Setiawan Siswanto @gmail.com untuk emailnya. Untuk mengetahui database-nya sudah dibuat atau belum, di sini kita menggunakan query select all from employee. Nah, di sini keluar namanya Mia Mailani. Untuk emailnya Mia Mailani. Tuh. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio-nya. Itu dimana di sini pertama-tama kita disuruh membuat tampilan. Nah, di sini menggunakan bahasa C#, dimana di sini disuruh untuk membuat tampilan seperti pada soal yang dijelaskan contohnya. Sini kita lihat untuk desainnya. Oke, nah di sini pada selection.aspx, di sini saya menginputkan nanti outputnya itu bakalan seperti gambar di sini. Oke, kita ke source-nya lagi. Di sini menggunakan doctype HTML. Oke. Untuk di sini menggunakan nah, di sini saya menginputkan update serta memanggil employee ID yang telah dikonekkan ke database-nya. Di sini untuk agar tersambung ke selection-nya, di sini saya panggil PBO tugas.selection-nya. Oke, untuk employee last name di sini dimana digunakan untuk menampilkan nama, untuk employee email ID menampilkan nama user. Oke, jadi bisa dilihat codingannya kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja kita ke selection.aspx.js-nya. Di sini kita pertama-tama menggunakan yaitu system collection generic, system link, dan lain-lain. Untuk namespace-nya di sini saya panggil PBO tugas. Kenapa saya panggil PBO tugas? Kalau tidak dipanggil ini, di database-nya nanti tidak akan terkoneksi. Oke, untuk public partial kelasnya di sini menggunakan selection page seperti yang saya jelaskan tadi. Selection-nya di sini saya panggil di sini pada public partial class. Untuk selanjutnya di sini kita sebelumnya ini sudah menginstal npk SQL connection-nya, yaitu untuk mengkonekkan server ke localhost-nya database-nya saya di Postgre yang barusan itu. Oke, kita lanjut. Di sini pada connection open, npk SQL command-nya cmd sama dengan new npk SQL command. Untuk connection-nya di sini untuk select from employee ini untuk memanggil database yang telah dibuat
di PostgreSQL yang tadi. Oke, lanjut untuk grid view di sini. Awalnya terjadi error karena untuk grid view-nya sendiri kalau tidak dipanggil di selection ini sama di namespace-nya ini, dia akan error. Jadi untuk grid view-nya ini dipanggil, bukan dipanggil ya, di sini selection, harus diimportkan selection agar tidak error. Oke, kita lanjut untuk protected void-nya di sini sebagai objek. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah terlihat ya codingannya seperti ini, hampir mirip sama kayak yang atasnya. Di sini, di sini untuk merupakan tampilan codingan untuk connection yang tadi seperti yang diminta pada soal. Ini sudah agak berbeda. Untuk selanjutnya, untuk connectionnya tetap. Untuk selanjutnya, nah di sini habisnya selection itu kita langsung ke delete. Untuk delete-nya sendiri di sini kita memanggil connection.open, npg SQL-nya tetap seperti tadi. Untuk cmd comment text-nya di sini diisi delete from employee where id. Jadi nanti ketika kita mendelete sebuah data yang udah dimasukkan itu bisa terhapus sendiri. Oke, kita lanjut untuk sini udah ya ini. Oke, jadi untuk gambarnya yang ini sudah dilihat tadi. Nah, nanti bakalan seperti ini apabila saya run. Oke, langsung saja kita eksekusi ke prosesnya. Kita tutup dulu. Oke, kita run. Nah, di sini udah ditampilkan seperti injection atau updation, sama selection sama delete, dimana di sini sudah saya program sesuai input, sesuai yang diminta pada soal yang telah diberikan ini. Nah, ini. Oke, mohon maaf terjadi kendala jaringan. Nah, di sini sudah terlihat untuk outputnya itu sama seperti yang saya jelasin seperti di desainnya Visual Studio sesuai inputan. Jadi outputnya itu sesuai yang diminta sama soal yang disuruh membuat seperti ini. Untuk source code-nya ini bisa dilihat menggunakan doctype HTML untuk kerangka-kerangkanya. Untuk selanjutnya di sini menggunakan C#. Oke, kita lanjut saja. Nah, dimana di sini kosongan semua. Oke, kita insert, kita tambahkan sebuah data. Kita lihat dulu. Oke, kita tambah nomor 2. Ini namanya. Oke, kita tambah.
emailnya gmail.com. Oke, kita insert dulu. Nah, di sini akan keluar tulisan data has been saved, dimana di sini datanya sudah masuk ke sebuah data yang akan ditambahkan. Oke, kita select all. Nah, di sini sudah terlihat yang saya tambahkan tadi via op via @gmail.com. Untuk update-nya di sini coba kita update. Oke, semisal yang kita update itu yang nomor 2, namanya kita balik ya. Oke, yang ini via. Jadi untuk emailnya op@gmail.com. Oke, kita update. Di sini sudah masuk. Ini saja kita select all data. Oke, di sini sudah ditampilkan di mana tadi untuk proses update itu sudah berhasil. Namanya sudah berbalik, yang awalnya via yang awalnya first name-nya itu via, last name-nya itu op, emailnya juga berganti. Jadi setelah saya ganti menjadi first name-nya itu op, last name-nya itu via, untuk email ID-nya op@gmail.com. Untuk delete di sini kita mencoba menghapus yang kedua. Oke, kita delete. Oke, di sini data sukses dihapus keterangannya. Kita select all. Nah, di sini sudah hilang. Oke, jadi itu penjelasan mengenai tugas PPO dari saya. Untuk codingannya bisa dilihat seperti ini. Di sini sudah saya masukkan semua fitur-fiturnya di codingannya, seperti insert, update, selection, sama delete. Sudah tergabung di sini. Jadi di sini saya satu file ini saya gabung menjadi 3, menjadi 4 fitur. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kurangnya dari penjelasan saya. Mungkin bisa saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.